Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian agama, asal-usul agama, dan sejarah perkembangan agama besar di dunia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian agama. Jadi agama ini adalah kumpulan cara-cara bagaimana cara kita beribadah dan bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan. Asal-usul agama. Yang pertama itu ada teori evolusi. Jadi agama ini berkembang dari menyembah kepada banyak dewa menuju hanya pada menyembah satu dewa yang dianggap paling kuat dan paling berkuasa, dan berujung pada menyembah hanya pada satu Tuhan yang diyakini sebagai penguasa manusia. Yang kedua yaitu teori relevasi, yaitu agama merupakan wahyu yang dibawa oleh seorang utusan Tuhan yang bertugas mengenalkan keesaan Tuhan. Sejarah agama besar di dunia. Sejarah penamaan agama yang pertama berdasarkan nama tempatnya, yaitu ada agama Hindu dan agama Kristen. Yang kedua berdasarkan nama pendirinya, ada agama Zoroaster, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan nama keagungan, ada agama Jaina, agama Shinto, dan agama Tao. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan diberikan dari Tuhan, yaitu agama Islam. Yang selanjutnya itu secara geografi agama dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama agama Semitik, agama yang diturunkan di tengah rumpun bangsa yang sama. Itu ada agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu agama Arya. Agama ini menyembah dewa cahaya. Contohnya itu agama Hindu, Jaina, Buddha, dan Zoroaster. Kemudian yang terakhir itu ada agama Mongolia, adalah agama Shinto, Tao, dan Konghucu. Yang pertama adalah agama Hindu. Masa Weda adalah masa masuknya bangsa Arya di India sampai timbulnya agama Buddha pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian masa agama Buddha dimulai pada tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Kemudian masa agama Hindu dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi sampai saat ini. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kemudian hari rayanya itu adalah Nyepi. Kemudian agama Yahudi. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa di Mesir. Kemudian agama Yahudi mengalami penderitaan yang disebabkan oleh sifat keangkuhan, kesombongan, dan permusuhan sehingga timbulnya kebencian. Kemudian permusuhan tersebut selalu membuat kerusakan dan ketidakamanan dunia. Hal itu yang menyebabkan agama Yahudi tidak dapat berkembang pesat. Agama yang ketiga yaitu agama Zoroaster. Agama Zoroaster di dalam Al-Quran itu disebut sebagai Majusi. Agama ini diambil dari nama pendirinya yaitu Zarathustra yang hidup pada tahun 660 sampai 583 sebelum Masehi. Kemudian agama ini adalah agama bangsa Media dan bangsa Persia. Agama ini mengalami kemunduran setelah pendirinya itu meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah agama Shinto. Agama Shinto ini adalah agama resmi bangsa Jepang pada tahun 1868 Masehi. Perkataan Shinto berasal dari kata Sen dan Tao. Sen artinya roh, kemudian Tao artinya jalan. Jadi Shinto adalah jalan roh yang meninggal atau roh langit dan bumi yang baik. Yang kelima yaitu agama Tao. Jadi agama Tao ini lahir di Tiongkok, didasarkan pada ajaran Lao Tse pada tahun 604 sampai 57 sebelum Masehi. Kemudian yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Tao hanya sebagai jalan untuk menuju hidup yang ramah antara alam dan manusia. Kemudian agama Jaina. Agama Jaina ini didirikan oleh Mahavira atau Nataputta Vardhamana.
yang hidup pada tahun 599 sampai 527 sebelum Masehi. Agama Jaina ini lahir karena ketidakpuasan masyarakat terhadap agama Hindu. Yang selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama, yaitu pada tahun 563 sampai 483 sebelum Masehi. Agama Buddha mencapai kejayaan pada masa Kaisar Asoka, yaitu pada tahun 272 sebelum Masehi. Kemudian kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka, dan hari rayanya itu hari raya Waisak. Kemudian agama Konghucu. Agama Konghucu ini lahir di Tiongkok. Nama agama ini diambil dari pendirinya yaitu Konfuse pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi, yang mempunyai arti adalah ahli berfilsafat. Kemudian hari raya agama Konghucu itu adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian kitab suci agama Konghucu ada dua, yaitu yang pertama Sisu dan yang kedua itu Wuqing. Yang selanjutnya yaitu agama Kristen dan agama Islam. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kedua agama ini. Agama Kristen. Jadi agama Kristen ini lahir di Palestina dan berkembang di Eropa oleh Saul Paulus. Agama Kristen mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin sebagai agama resmi negara. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari rayanya agama Kristen ini adalah Natal. Kemudian agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah dan berkembang di Madinah. Di Mekah itu selama 13 tahun dan di Madinah itu selama 10 tahun. Jadi sudah 23 tahun agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada tahun 570 sampai 632 Masehi telah menyebar ke Jazirah Arabia. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran yang sudah kita baca setiap hari. Kemudian hari rayanya agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri. Di negara kita, Indonesia, terdapat 6 agama yang sudah diakui oleh negara dari beberapa agama di dunia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Hindu, yang ketiga adalah agama Buddha, yang keempat adalah agama Kristen, yang kelima adalah agama Katolik, yang keenam adalah agama Konghucu. Marilah kita menghafalkan keenam agama tersebut menggunakan lagu sebagai berikut. Ayo kita belajar keberagaman agama yang ada di Indonesia. Itu ada 6. Islam kitabnya Al-Quran, ibadahnya di masjid. Idul Fitri itu hari rayanya. Hindu ibadah di pura, kitab sucinya Weda. Nyepi hari rayanya, itu agama Hindu. Buddha ibadah di wihara, kitabnya Tripitaka. Waisak itu hari rayanya. Kristen dan Katolik ibadah di gereja. Alkitab kitabnya, Natal hari rayanya. Agama Konghucu kitabnya Sisu Jing, Imlek dan Cap Gomeh.